One, two, three, let's go! Di video kali ini kita akan membahas atau mempelajari identitas penjumlahan ke perkalian ya. Nah, tetap pada trigonometri ya. Dan penjumlahan ke perkalian. Penjumlahan ke perkalian itu maksudnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya ini sin alfa tambah sin beta atau sin A tambah sin beta sama dengan apa. Kalau di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah belajar sin alfa kali sin beta dan seterusnya ya. Sekarang sin alfa tambah sin beta. Untuk menjelaskan ini atau mendapatkan rumusnya, kita gunakan pengetahuan yang sudah pernah kita peroleh. Sebelumnya kita sudah punya ini kan, sin alfa tambah beta, sin alfa kurang beta. Ini kan jadi nih, sin A, sin B, sin A, sin B. Jadi kita misalkan alfa tambah beta ini jadi A, alfa kurang beta jadi B ya. Nah, nanti masuknya ke sini ya. Jadi alfa tambah beta, alfa kurang beta, ini kita misalkan A dan B. Jadi gini. Nah, alfa tambah beta sin alfa kurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Ya, kebalikan dari yang video sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ini perkalian ke penjumlahan. Sekarang kita tarik atau kita tukar penjumlahan ke perkalian. Nanti bentuknya, polanya seperti ini. Terus bagaimana menentukan alfa betanya atau A dan betanya dan B-nya? Nah, ini. Kita misalkan alfa tambah beta ini kita misalkan A, alfa dikurang beta kita misalkan B. Nah, ini boleh kita jumlah, boleh kita kurang. Pertama kita jumlah kayak ini. Ya, kita jumlah dulu. Alfa tambah alfa 2 alfa. Beta ditambah negatif beta 0. A tambah B ya, A tambah B. Jadi 2 alfa sama dengan A tambah B. Kemudian yang kedua, itu selanjutnya alfanya sama dengan setengah alfa, setengah A tambah beta ya, karena ini 2 alfa kan. Ini 2 alfa, jadi alfanya sama dengan setengah A tambah B. Yang berikutnya sama, kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan. Jadi alfa dikurang alfa ya 0, beta dikurang negatif jadi 2 beta, jadi betanya ini. Jadi alfanya setengah A tambah B, kemudian apa namanya, betanya setengah A dikurang B. Dari sini kita substitusikan ke persamaan yang kita sudah punya sebelumnya, yaitu alfa tambah beta, alfa kurang beta. Nah, ya, jadi alfa tambah beta ini sudah di awal A, alfa kurang beta B. Nah, sama dengan, nah, alfanya setengah A tambah B, betanya setengah A kurang B. Jadi sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 sin setengah A ditambah B kali cos setengah A dikurang B. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya, dan nggak terlalu cepat juga, jadi bisa dipahami ya. Ini untuk kasus sin A ditambah sin B, hasilnya 2 sin setengah A tambah B kali cos setengah A dikurang B. Nah, berikutnya sin A dikurang sin B. Identitas mana yang kita gunakan? Nah, kita punya ini sin A kurang sin B, jadinya 2 cos sin. Oke, kita tukar tempat ya sama. Nah, untuk identitas yang ini, yang A plus B nya ini sudah dapat. Kita tinggal substitusikan alfa plus beta itu A, alfa dikurang beta itu ini B. Nah, ini sin A dikurang sin B sama dengan, nah ya, alfanya ini, betanya ini, selesai. Itu tadi sudah sin A ditambah sin B, sekarang sin A ditambah sin B, selanjutnya cos A ditambah cos B, yang kita gunakan ini cos A ini, cos B nya ini. Nah, menjadi 2 cos. Nah, kita tukar tempat. Nah, untuk mengingat kembali, saya pasang lagi di sini alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B. Alfanya jadi ini, betanya jadi
ini. Iya. Nah, nggak masalah ya. Di sin tambah sin kurang sin, kurang cos tambah cos. Nah, yang terakhir cos dikurang cos. Yang kita pakai adalah ini. Cos kurang cos. Jadi negatif 2 sin alfa maksudnya sin beta. Nah, kita tukar tempatnya. Nah, jadi negatif 2 sin A. Alfa tambah betanya A, alfa kurang betanya B. Tadi sudah. Nah, terus alfanya diganti setengah A plus B, betanya diganti setengah A min B. Iya. Oke. Ya, sampai di sini nggak ada masalah ya. Jadi kita sudah punya identitas penjumlahan ke perkalian. Sekarang kita coba variasi soalnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang sederhana. Misalkan kita suruh menghitung cos 105 ditambah cos 15. Ya, tentu seperti yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ini kita tidak bisa kerjakan kecuali lihat pakai kalkulator, lihat tabel atau mencari di internet. Ya, nah sekarang kita coba menggunakan identitas penjumlahan ke perkalian. Jadi ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah ini yang kita dapat tadi, cos A tambah cos B sama dengan ini. A nya adalah 105, B nya 15 derajat ya. Jadi A nya 105, B nya 15. Jadi kita tinggal substitusi aja. Ini 105 15, ini nah 105 tambah 15, 105 dikurang 15. Jadi 120 ini menjadi 90, tapi belum dikalikan setengah ya, berarti menjadi 2 cos 60 cos 45. Cos 60 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2. 2 kali setengah 1. Jawabannya setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 kan. Karena apa? Ini 1. Ini contoh yang soal pertama. Soal kedua gimana? Nah, soal kedua kita pakai angka yang sama ya, supaya ini mudah itu bukan berarti wah kok soalnya contohnya mudah, bukan. Soal mudah ini gunanya adalah kita cepat tahu bahwa soal ini salah atau benarnya, cepat ketahuan dan sambil menghafal ini. Jadi konsentrasinya kita lama-lama akan hafal dari identitas-identitas itu. 105, 15 ini kan angka-angka yang mudah. Nah, sin A dikurangi sin B. Nah, rumusnya sama dengan 2 cos A tambah B kali sin setengah A kurang B. Ya, jadi kita cari soal yang mudah supaya kita nggak konsentrasi ke angkanya tapi konsentrasi ke sini, sehingga nanti beberapa soal aja kita sudah ingat rumus-rumus ini. Nah, A nya 105, B nya 15. 105 tambah 15 120. 105 dikurang 15 90 ya. Nah, kalikan setengah jadi cos 60 sin 45. Nah, cos 60 itu setengah. Ya, sama jawabannya. Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 karena ini 2 kali setengah ya, cos. Oke. Enggak masalah ya sampai di contoh atau soal kedua. Coba soal ketiga. Nah, ini agak panjang. Agak panjang. Sebenarnya juga sama, cuman ini agak panjang dan perlu ketelitian gitu ya. Nah, ini jadi ada dua, yang atas cos dikurang cos, yang bawah sin dikurang sin. Oke, saya ingatkan lagi bentuk identitasnya atau rumusnya. Ini rumusnya ini. Jadi apa? Cos dikurang cos itu sama dengan min 2 sin dan seterusnya. Sin dikurang sin sama dengan ini. Ini jadi pembilangnya, ini jadi penyebutnya ya. Jadi sama dengan, nah kecilin ya. Nah, jadi 195 ditambah 105, ini 195 dikurangi 105, ini 105 tambah 15, ini 105 dikurang 15. Gimana? Terlalu cepat ya? Oke, pelan-pelan. Oke, dilihat dulu, paham ya? Jadi di sini A-nya itu 195, B-nya 105 itu untuk pembilang. Untuk menyebutnya A-nya 105, B-nya 15. Oke, kita lanjut. Nah, 195 tambah 105 itu 300 ya, betul 300. Ini 90. Nah, ya baru kita kalikan setengah masing-masing. Jadi ini 150, 45, 60, 45. Nah, ini kita coret ya, sin 45, sin 45 1. Enggak masalah. Jadi ini
tinggal 1, jadi nggak usah kita ikut sertakan. Nah ini tinggal ini, negatif 2 dibagi 2, iya negatif 1, sebenarnya bisa kita tulis negatif 1. Nah negatif 2 per 2, sin 150 itu setengah, sin 60 juga setengah. Nah, berarti ini bagi ini kan negatif 1. Tuh contoh soal ketiga ini ya. Oke, dilihat dulu. Silakan kalau ada pertanyaan catat dulu, nanti setelah ini, setelah nonton baru di WA kan ke saya, atau di post dulu videonya sekarang langsung WA kan ke saya sekarang juga ya. Atau kalau banyak yang nggak bisa nanti kita buat Google Meet aja ya. Tapi sebenarnya kalian masih boleh kok ke sekolah kalau cuma 1-2 orang aja, tapi jangan banyak-banyak, 1-2 orang tapi pakai masker, nanti cuci tangan di depan ruangan saya ada, bawa hand sanitizer, bawa makanan juga boleh. Oke, sekarang kita lanjut yang soal keempat. Nah, soal keempat, cos 75 cos 15 sin 75 dikurang sin 15. Berarti yang kita gunakan cos ditambah cos, sin kurang sin. Oke, kita lihat. Ini saya kopikan ke sini bentuk bentuk persamaannya. Nah, ini cos tambah cos itu jadinya 2 cos setengah A tambah B cos setengah A dikurang B. Yang sin dikurang sin ini 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Oke, ini kita masukkan ke sini. A nya 75, B nya 15. Yang bawah A nya 75, B nya juga 15, jadi sama. Hati-hati keliru. Ayo yang teliti. Jadi di sini 75 tambah 15, 75 kurang 15 sama ya, sama. Yang bedakan satunya cos, satunya sin. Ya, cos sin sin. Jadi ini sama. Jadi langsung bisa kita coret ya bahasanya. Tapi sebenarnya bukan coret, bisa kita bagi. Jadi ini hasilnya 1 yang gini. Nah, tapi enggak, kita biarkan dulu ya. 50 ini sebenarnya bisa kita eliminasi. Nah, saya coret di sini ya. Jadi yang tersisa apa? Cos setengah kali 60 per sin setengah kali 60. Berarti cos 30 per sin 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Berarti setengah dibagi setengah 1. Jawabannya tinggal akar 3. Itu contoh yang keempat. Oke. Oke, dilihat dulu. Saya tunggu, dilihat dulu. Gimana? Sudah mulai bingung? Pause dulu videonya kalau bingung sebelum lanjut. Atau kamu pause, kamu putar ulang dari bawah, dari awal. Oke, yang kelima. Nah, ini soal pembuktian. Ya, ini memang bentuk trigonometri ini. Kita manipulasi, kita buktikan kesamaan itu ya, bentuk. Makanya lebih asik kalau bentuk soalnya itu bentuk IC. Jadi untuk pembuktian seperti ini hampir nggak ada yang salah. Cuma nanti bedakan, ada yang bisa singkat, ada yang panjang. Cuman itu aja. Nah, kecerdasan kita untuk memilih kira-kira pakai identitas yang mana yang jalannya pendek dan terbukti benar ya. Ada juga yang panjang benar juga, jadi kemungkinan salah itu kecil. Jadi kita otak-atik karena sudah tahu hasilnya ya. Ini bukti ini kan sebenarnya hasilnya sebenarnya. Jadi kalau ini lari kemana-mana, kalau belum sampai sini berarti belum nyampe gitu. Suatu saat pasti nyampe, tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Oke, pembuktiannya sin A tambah sin 3A. Ya, sin A tambah sin 3A, berarti kan sin tambah sin. Cos A tambah cos 3A, berarti cos tambah cos. Rumusnya mana? Ayo. Kalau lupa, ayo saya kopikan di sini. Nah, ini saya tulis di atas supaya enggak lupa. Nah, dan kalau kita bisa tetap muka bagus ini. Jadi kalau nanti ulangan ya silakan buka catatan, nggak apa-apa gitu. Yang ini segini banyaknya ini yang saya ujikan adalah bagaimana kita menentukan langkah berikutnya sampai ketemu ini ya, dengan cara yang sependek mungkin gitu ya, sependek mungkin. Dan biasanya nggak ada yang salah, panjang pendek biasanya sama-sama benar. Cuma yang panjang makan waktu, yang pendek lebih cepat. Nah, itu tergantung kita memilih mana yang kita gunakan. Akan di sini saya tulis dulu supaya kita terarah. Sin tambah sin berarti
A-nya ini A, 3 itu B-nya 3A ini ya. Berarti A ditambah 3A, A dikurang 3A gitu kan. Oke. Ya, tertulis ulang. Oh enggak, ini kita tukar ya. Ini sin A plus sin 3A, kita tukar sin 3A tambah sin A. Kenapa? Karena nanti di sini ada pengurangan supaya tidak negatif. Itu 3A dikurang A ya, nggak negatif. Kalau ini kan jadi negatif, walaupun sebenarnya sama aja sih, nggak pengaruh. Cuman biasanya kalau hasilnya negatif itu kan kalian suka bingung gitu kan. Nah, oke. Nah, kita buat seperti ini. Setengah 3A tambah A, setengah 3A kurang A. Sebentar tadi kalau dibiarin ya negatif pun kan jadi cos negatif itu sama dengan cos yang positifnya kan, cos negatif A sama dengan cos A gitu, jadi nggak masalah. Duanya saya hilangkan dulu supaya bentuknya nggak panjang-panjang ya. Duanya kita hilangkan dulu. Nah, jadi ini juga kita coret dulu biar nggak panjang-panjang. Ini sama jelas. Nah, ini tinggal, nah, sin setengah 4A, sin setengah cos setengah 4A. Nah, jadi sin 2A per cos 2A. Dah, kembali kelas 10. Sin per cos itu tan. Kalau X ya X, kalau ini 2A ya 2A. Berarti terbukti soal kelima ini bahwa sin A ditambah sin 3A per cos A ditambah cos 3A itu sama dengan tan 2A. Oke, kita lihat apa ada soal lagi. Oh, ada soal ke-6. Nah, soal ke-6 ini juga pembuktian sin dikurang sin, cos ditambah cos. Kita lihat. Oke, coba saya kurangi suara saya. Ya, terbukti ya. Ini cos negatif ini sama dengan cos. Jadi tanda negatif ini nggak pengaruh untuk cos, tapi untuk sin yang berpengaruh. Oke, kita lihat ada soal lagi nggak? Ini soal habis soal ke-6. Oh, ada masih soal ke-7. Nah, kita masuk ke bentuk yang kotangan. Tadi belum ketemu ya kotangan ya. Oke, ini ketemu. Oke. Ya, ini yang mesti gunakan. Oke. Gimana ini? Sama ya? Gimana sama? Enggak juga. Nah, ini ada negatif kan negatif. Ya. Ya, gitu ya. Kita bukti ya. Cos per sin itu kotangan. Oke, nggak masalah. Oke, dilihat dulu mana yang masih membingungkan. Mudah-mudahan sudah bingung. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, selesai. Jadi sampai di sini ya untuk trigonometri. Jadi untuk apa namanya, kelas 11 semester 1 itu materinya kita hanya trigonometri saja yang kita gunakan sampai di penilaian akhir semester ya. Trigonometri itu kan ada dua. Yang pertama yang khusus persamaan trigonometri, yang kedua itu geometri analitik sebenarnya. Jadi pembuktian identitas itu namanya geometri analitik, sampai terakhir yang ini tadi identitas penjumlahan ke perkalian. Untuk di kelas
saya udah sampai di lingkaran, tapi kita simpan itu nanti untuk semester 2. Jadi semester 2 nanti tinggal satu bab, yaitu polinomial. Jadi maksud saya lingkarannya sudah saya ajarkan di semester 1, jadi semester 2 nanti tinggal polinomial atau suku banyak, tetapi penilaian akhir tahun nanti atau penilaian akhir semester 2 nya lingkaran dan polinomial ya. Jadi ada 4 bab, 2 bab sudah ikut di sini, 2 bab di semester 2. Cuman yang semester 2 sudah saya dulukan di semester 1. Sehingga nanti semester 2 kita tinggal belajar polinomial saja, tapi penilaiannya mulai dari lingkaran ya. Oke, silakan belajar. Nanti kalau masih ada waktu akan saya berikan soal-soal lagi ya untuk yang dibahas dan untuk latihan ya. Oke, sampai di sini. Ini bacanya spasiba balsoi. Artinya terima kasih banyak.